Hey, halo everybody. Ketemu lagi Bang Bayu di podcast TGP part pertama. Seperti biasa kita akan membahas 3 pabrikan terbapuk dan akhirnya kita memulai musim ini secara resmi. Jadi kemarin di Buriram, di hari Kamis sebelum resmi dimulai TGP, para rider yang balapan di musim ini itu seperti biasa mengadakan foto bersama dengan motor-motornya. Sayangnya kali ini sama seperti tahun lalu ada yang miss, yaitu Fermin Aldegar. Jadi ya seperti yang kalian tahu, dia dikabarkan akan absen paling nggak sampai akhir bulan Maret karena ya kalau dari postingan terakhirnya dia memang lagi menjalani fisioterapi, dan kalau dari bekas operasinya itu emang kelihatan tulangnya yang patah itu adalah tulang paha bagian atas. Jadi memang memerlukan penyembuhan yang menurut gua cukup lama karena ini tulang gede. Jadi ya memang perlu waktu lama untuk dibuat dia nyambung. Selain itu ini tulang penting untuk dia melakukan manuver kalau dia misalnya leaning motornya di track. Jadi kalau itu nggak sembuh bener dan dia crash lagi, aduh sakit kakak. Jadi ya memang ya harus banyak sabar lah rider yang satu ini. Untungnya gosip berhembus sepoi-sepoi dia bakal diperpanjang sama Ducati. Jadi aman lah kalau secara masa depan. Jadi dia bisa fokus untuk penyembuhannya sepanjang musim ini. So Fermin Aldegar adalah satu-satunya motor yang tanpa tuan ada di track Buriram kemarin, karena yang akan menggantikan dia adalah Piro selama balapan dan selama akhir pekan. Yang lainnya untungnya semuanya sudah ada, ya Martin ada, Quartararo yang juga sempat cedera ketika di Sepang Tes juga ada karena dia ikutan Buriram Tes. Jadi semuanya ada kecuali Fermin Aldegar. Dan kemarin secara resmi juga diberlakukan aturan rins plus aturan ban goib cuma 2 kompon. Jadi depan belakang semuanya cuma 2 kompon, yaitu medium dan soft. Bedanya adalah ban belakang asimetris, sisi kanan lebih keras. Dan ini juga mengundang komplain sebenarnya. Tapi ya gue juga agak ngerti karena karkas yang dipakai di Buriram itu adalah karkas khusus mengingat panasnya luar biasa. Jadi sebenarnya gue sudah ekspektasi bahwa Pecco akan kesulitan karena dari data tahun lalu kalau bannya adalah ban khusus, Pecco biasanya kesulitan. Jadi ya kurang lebihnya menurut gue ya, meskipun Desmo GP26 ini katanya lebih enak dan lebih bagus dan lebih baik, tetapi faktanya mesinnya tetap sama dan ya approach-nya terhadap ban juga sama kalau menurut gue ya, tapi semoga gue salah. Nah nanti kita bahas itu di bagian Ducati. Jadi sejak tahun lalu Liberty Media yang pegang, karena warm up untuk kelas Moto3 dan Moto2 dihapus diganti dengan Van Perez. Nah tahun ini untuk seri TGP digantilah Van Perez itu dengan tuk-tuk challenge. Jadi ya mereka balapan tuk-tuk kakak. Menurut gua itu rugi banget kalau para broadcast TV itu nggak mengcover itu kemarin. Aduh seru banget, serius nih. Karena kan selama ini Van Perez itu nggak pernah di cover sama TV-TV yang broadcast di luar secara resmi karena dianggap itu nggak terlalu penting. Nah kali ini kayaknya agak-agak rugi kalau itu nggak di cover kak. Kalau memang ada kegiatan baru yang dilakukan oleh para sirkuit penggelar MotoGP. Nah khusus Buriram kemarin, alih-alih mereka naik truk, kemarin-kemarin kan kayaknya mereka naik truk ya kan. Kali ini mendingan kita tuk-tuk challenge saja deh. Nah akhirnya ya begitulah, kalian bisa lihat chaosnya seperti apa. Jadi kalau gue pikir-pikir ya, yang finish di tuk-tuk challenge kemarin itu adalah kebalikannya kualifikasi. Jadi kalau kualifikasi yang paling depan kan para Aprilia itu Marco B sama Jorge Martin, kemudian disusul sama Marc Marquez karena dia kan P2 kemarin mulainya. Sementara yang menang kemarin ya duo chaos itu si Pramac. Kalau menurut gua ini adalah teammate yang paling konten media friendly. Jadi lo nggak perlu susah payah mau ngapain gitu bikin skenario untuk konten. Mereka mungkin berdiri aja udah jadi konten kak. Saking isengnya. Jadi kemarin ya si Toprak sama Jack Miller memenangi tuk-tuk challenge, disusul sama Enea Bastianini dan Maverick Vinales di tag 3, dan podium ketiga diraih oleh para LCR. Kalau menurut gue ini kayaknya kalau yang menang ini kebalikannya versi balapan, karena di balapan Jack Miller sama Toprak di belakang banget, kemudian disusul oleh para tag 3 dan kemudian para LCR. Jadinya ya agak kebalikannya, meskipun ya mestinya nyelip para
Yamaha pabrikan juga sih. Jadi ya kurang lebih pemenangnya Tuk Tuk Challenge kemarin adalah siapa yang finish terakhir di balapan panjang. Jadi ya wajar kalau Toprak bilang, ya untungnya kami menang Tuk Tuk kak. Daripada nggak menang sama sekali ya kan. Jadi ya kalian bisa lihatlah gila-gilanya Jack Miller, kayaknya nyambung sama Toprak gitu. Bayangkan waktu hari Kamis pun mereka lagi tes medis, si Toprak itu iseng banget sama Jack Miller, tau nggak? Ada aja yang dibikin. Jadi ya kemarin mereka bikin wheelie ya, dibikin miring-miring itu bajai, sampai si Gino Borsoi, manajernya Pramac, itu kirim pesan lewat officialnya MotoGP untuk para duo Chaos satu ini. Jadi pesannya adalah tolong jangan dibikin crash itu tuk-tuknya orang kak. Si Jack Miller ya bikin miring-miring lah, dibikin wheelie lah segala macam. Jadi ya begitulah. Jadi Toprak sempat ditanya waktu Walk of Heroes kalau nggak salah, dia bilang ya gue sih sebenarnya pengen balapan biasa, tapi karena si Jack juga gila ya sudahlah kita ikut aja. Aduh kasihan anak baru dapat pengaruh orang gila di sebelah, akhirnya ya udahlah sama gila. Yang penting mereka senang-senang. Karena ya kita bisa lihat bahwa Marco B sama Martin juga senang-senang dengan Pecco bersama Marc Marquez. Kalian bisa lihat dia bikin manuver ala-ala Valentino Rossi di Assen. Mungkin gua rasa si Marc Marquez agak-agak getir gitu kan. Karena ya kalian bisa lihat si Marco B sama Martin itu kan memang sudah lama satu pabrikan sama si Pecco. Jadi ketiganya ini memang lumayan akrab karena mereka lama satu pabrikan di Ducati. Sementara ya Marc Marquez memang nggak terlalu akrab karena dia ini adalah orang baru ya kan. Tapi di saat yang sama ya Martin juga nyindir dia mungkin atau gimana, karena ya potong kompas kak. Pada akhirnya Jorge Martin dan Marco B lebih duluan finishnya daripada Pecco sama Marc Marquez yang pakai jalur lurus dan jujur. Sementara mereka dipotong kompas kak, sudah salah jalur potong kompas pula, potong tikungan. Jadi ya udahlah ya. Pada akhirnya kena penalti turun satu posisi, ya sama aja. Katanya si Martin bilang mesinnya sempat bermasalah, makanya mereka finishnya terakhir. Maksudnya sebelum garis finish dan sebelum bikin chatting, mereka katanya itu sempat ada masalah, makanya ada yellow flag. Mesinnya agak gimana gitu, katanya ada oli yang keciprat di kakinya. Jadi ya itu yang bikin mereka akhirnya finishnya belakangan, karena mereka berurusan dulu sama mesin. Setelah menyala itu tuk-tuknya baru ngejar lagi para Ducati. Kurang lebihnya kayak gitu. Di sisi lain, kalian masih ingat perkara soal helm balapan yang sudah dinaikkan standarnya oleh FIM? Jadi kemarin kalau kalian perhatikan di hari Jumat, sepertinya Pecco pakai helm merek lain karena Suomi katanya masih belum selesai mendapatkan sertifikat lolos standar uji bla 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 grade 2. Gua lupa namanya apa. Pokoknya udah naik jadi satu tingkat kan, itu dinaikkan standarnya, dan katanya helmnya Pecco itu belum dapat sertifikatnya, jadi dia pakai helm merek lain katanya. Ada beberapa rider tapi gua lupa siapa nanti admin akun yang ngurus siapa gitu kalau dia dapat, dia punya gambar. Tetapi yang cukup menjadi concern bagi para peserta pedok adalah bagaimana caranya mereka pulang. Karena kebanyakan mereka punya pesawat itu kalau mau balik Eropa, karena kan Brasil masih 3 minggu lagi nih. Kebanyakan mereka mau baliknya ke Eropa dan kebanyakan tiketnya itu harus lewat Timur Tengah kalau mau yang murahan. Entah itu Dubai, entah itu Qatar, biasanya mereka akan lewat situ sebelum mereka kembali ke Eropa karena itu lebih murah. Bisa ambil jalur yang lebih panjang, tapi ya lu sampainya lama dan lebih mahal. Jadi kebanyakan para peserta pedok ini belinya ya lewat situ, lewat Timur Tengah. Nah masalahnya ketika mereka lagi sibuk-sibuk tuk-tukan, nah di sana juga lagi sibuk bom-boman. Jadi ya gua nggak tahu apakah mereka akan memilih untuk libur lebih lama di Thailand atau mungkin ngider-ngider di sekitar Asia atau mungkin sedikit melipir ke Bali. Gua nggak tahu, tetapi yang jelas ini sebenarnya agak-agak menjadi permasalahan bagi pedok. Gua nggak ngerti apakah mereka pada akhirnya, namanya juga Dorna, mungkin akan ada subsidi untuk nambahin biaya tiket untuk ya memutar lebih jauh, paling nggak yang penting sampai di rumah. Bisa jadi, bisa jadi. Ada yang bilang yang penting langsung ke Brasil aja, ya bisa juga, lama-lama aja di situ ya, daripada lu kemana-kemana di jalan ntar kenapa-kenapa ya kan. Kita lihat nanti seperti apa ceritanya, karena kemarin juga kayaknya di Argentina ya si Luca Marini yang pesawatnya cancel lah segala macem lah. Ada-ada aja. Jadi ya daripada lu
kemana terus kenapa pesawat lu, terutama di zaman yang lagi perang kayak gini, ya mending mengurangi resiko. Kalau nggak aman ya mending memutar jalur, atau kalau nggak lu stay aja, nggak usah kemana-mana. So kita mulailah dari pabrikan paling bapuk, Yamaha. Ini saking bapuknya, Yamaha sampai tidak membolehkan, aka melarang para ridernya untuk debrief pers kemarin habis balapan. Itu saking jeleknya harinya mereka. Jadi para jurno itu bilang pasti ini di Yamaha lagi jelek banget moodnya, sampai mereka dilarang untuk debrief. Tidak ada satupun rider Yamaha yang wawancara kemarin setelah balapan. Jadi yang gua bahas wawancaranya adalah setelah sprint race. Setelah balapan nggak ada, karena ada kemungkinan semuanya pada maki-maki Yamaha. Jadi buat dia bilang, tapi kan nggak semua begitu. Mungkin si Toprak nggak akan memaki-maki. Iya, mungkin nggak akan maki-maki karena Toprak lagi puasa. Mungkin ya. Gua nggak tahu deh. Mungkin ya. Mungkin mereka nggak bermaksud menjelek-jelekan Yamaha. Tapi kan Jorno tahu caranya ngorek-ngorek. Dan you know lah, Pavesio ini lagi antinya sama Jorno dari tahun lalu kan. Mereka tahu bahwa Jorno itu pintar banget ngorek-ngorek rider yang lagi emosi. Jadinya daripada nanti rider kepancing emosi dan ngomongnya sembarangan, terutama katanya karena ada presiden Yamaha, CEO-nya Yamaha Motor dari Jepang itu nongol. Jadi daripada para ridernya ngomongnya nggak enak, ya udah nggak usah datang. Nanti CEO Yamaha Jepang makin marah kan, makin di-cut katanya sih. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi. Katanya Yamaha Jepang itu saking nggak senangnya dengan komentar para ridernya Yamaha, itu berniat untuk memutuskan hubungan dengan Yamaha Eropa. Seperti yang kalian tahu, Yamaha Eropa, Yamaha MotoGP itu pusatnya adalah di Eropa, di Katolika. Kalau kalian udah ngintil gua dari zamannya Bebe Vale masih balapan di MotoGP, kalian akan tahu bahwa Yamaha MotoGP itu pusatnya adalah di Katolika, Italia. Ini sama dengan Honda yang berniat untuk membangun dia punya cabang khusus untuk MotoGP. Pengembangan MotoGP itu di Milan kalau nggak salah, gue lupa. Kurang lebihnya kayak gitu, tapi Yamaha sudah punya duluan di Katolika. Nah, mereka ini yang ngurus pengembangan MotoGP, tetapi khusus untuk mesin itu dibuatnya di Yamaha Jepang. Nah, CEO Yamaha Motor yang di Jepang itu nongol ternyata kemarin, katanya untuk membantah gosip bahwa Yamaha Jepang berniat memutuskan kontrak atau memutuskan hubungan dengan Yamaha MotoGP, karena mereka katanya sih agak-agak nggak seneng dengan caranya rider menggambarkan ini mesin saking bapuknya. Karena kan yang bikin itu mesin kan Yamaha Jepang. Yamaha MotoGP itu cuma ngurusin ya part-partnya segala macamnya, tapi kalau mesinnya, rangkanya dan segala macamnya yang penting-penting itu dibikinnya di Jepang. Nah, itu kan dikritik habis-habisan sama Quartararo. Jadi katanya orang Jepang itu agak-agak nggak suka sama Snectaro. Nah, muncullah CEO dari Yamaha Jepang kemarin nongol. Gosip berhembus sepoi-sepoi di antara para jurno, katanya sebenarnya CEO Jepang itu berniat untuk ya mungkin semacam perpisahan atau gimana gitu mungkin di Buriram, makanya dia nongol. Tetapi itu dibantah oleh Pavesio. Jadi dia bilang, oh tidak begitu ceritanya. CEO Yamaha Jepang itu justru datang ke Buriram untuk memberikan dukungan dan memberikan komitmen bahwa kami 100% berkomitmen pada proyek ini, kepada proyek MotoGP. Katanya begitu. Jadi tidak benar bahwa Yamaha Jepang memutuskan hubungan dengan Yamaha MotoGP. Emang gimana Bayu kalau memangnya diputus? Kalau diputus maka kurang lebihnya kayak KTM. Jadi mereka akan membangun mesin mereka sendiri di divisi Yamaha Racing. Jadi Yamaha MotoGP yang ada di Eropa itu harus membangun mesinnya sendiri. Sama seperti KTM Racing punya divisi. Jadi pabrik KTM yang produksinya itu beda sama KTM Racingnya. Yang membangun mesin balapan itu akan berbeda dengan yang membangun mesin untuk motor produksi. Jadi kalau Yamaha Jepang nanti memutuskan koneksinya dengan Yamaha Eropa, terutama yang di Italia ya, kurang lebih kayak begitu skema cara kerjanya di MotoGP. Jadi sama Pavesio bilang, oh enggak kayak gitulah, justru CEO kami itu datang untuk memberikan dukungan kepada para rider dan kepada proyek ini, bahwa mereka berkomitmen untuk proyek ini, proyek V4 ini, dan terutama untuk persiapan 2027, katanya seperti itu. So, para Yamaha, Quartararo P14, Rins P15, Toprak P17, Jack Miller P18. Para fans Turki itu bersyukur bahwa Toprak itu finish di depannya Miller katanya. Ya paling enggak katanya ya Toprak berarti lebih baik daripada Miller. Sayangnya karena kita nggak dapat wawancaranya ya, kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi pada motornya Miller dan apa yang terjadi pada Toprak. Tetapi ya karena nggak dapat interviewnya setelah balapan panjang ya, kita pakai yang setelah sprint race. Snectaro, dia ini sebenarnya emang udah sebel sama Yamahanya sejak kualifikasi. Gua
rasa bukan kualifikasi sih, sejak sesi prakualifikasi hari Jumat sore. Jadi tiap dia itu mencoba untuk fast lap, pasti motornya kenapa-kenapa, hampir crash, dan hampir crash. Mungkin sisa disabar-sabari aja sebelum dia punya jari tengah keluar lagi. Jadi mungkin dia udah dapat SP gara-gara jari tengahnya di Buriram tes kemarin. Jadinya dia berusaha untuk mengendalikan dirinya, gimana caranya disabar-sabarin supaya nggak ngamuk-ngamuk. Jadinya dia kembali ke pedok dalam keadaan frustasi, tetapi ya udahlah ya, dia sudah pasrah menerima. Dan ketika dia latihan start, 2 kali latihan start, 2 kali juga motornya berasap. Jadi ya wajar kalau dia agak-agak sebel. Jadi setelah sprint race dia bilang, di sini saya sangat kesulitan dengan start karena kan memang berapa kali motornya berasap. Ketika di tes Valencia dan di Sepang semuanya berjalan dengan baik, tetapi tidak di sirkuit ini. Hari ini di tikungan pertama saya berada di posisi terakhir dan kami berada jauh di belakang. Sangat sulit bagi kami untuk menyalip. Saya memang bisa melihat Morbidelli ada di sana, tapi juga sulit untuk bisa mengejar dia. Ketika saya berada di dalam grup, di dalam kelompok, saya selalu sedikit lebih kesulitan. Saya membuat perbedaan ketika memasuki tikungan. Maksudnya ya paling nggak adalah dia punya keunggulan sedikit dari dianya, bukan dari motornya. Tetapi di latihan bebas itu beda cerita. Anda kan berbeloknya sendirian, Anda menikung sendirian, Anda bisa mengemudi dengan cara yang berbeda. Tetapi kalau ada seseorang di depan Anda, semuanya lain cerita. Saya jadinya tidak bisa mengendalikan motor. Saya tidak bisa berkendara sesuai dengan yang saya mau. Saat ini balapan lebih rumit daripada yang saya inginkan. Jadi kalau kalian bertanya bagaimana dengan mesin V4 saat ini, nah kita sepertinya tidak akan pernah melihat revolusi di motor MotoGP ini. Karena semuanya sudah jelas sekarang. Kita sudah berada di sini selama 4 hari dan perasaan terhadap motor tetap sama. Saya rasa kami tidak akan menemukan solusi apapun untuk balapan besok, untuk balapan panjang, karena ini wawancara untuk sprint race. Jadi sebenarnya Pavesio mengakui bahwa mesin baru yang datang ketika dipakai balapan kemarin itu agak sedikit berbeda spesifikasinya dengan yang dipakai tes Buriram. Jadi kalau kalian mundur-mundur di tes Buriram part 1 apa part 2, part 1 kayaknya ya, karena Yamaha bapuk. Jadi di hari terakhir tes Buriram mereka itu cuma punya satu motor, karena motor yang satunya itu sudah habis masa pakai, udah kalau orang Manado bilang diojo-ojo terus sejak Sepang Checkdown kan, diojo aja terus. Akhirnya ya habis masa pakainya, yang tersisa cuma satu karena motor yang baru, mesin yang baru itu belum datang. Nah mumpung mesin barunya datang, kan tes Buriram udah kelar. Nah dipakailah itu untuk balapan Thailand, Thai GP. Nah sayangnya speknya berbeda katanya. Apakah speknya itu sesuai dengan yang di feedbackkan ketika di Sepang tes yang mereka mangkrak di hari kedua Sepang tes? Ternyata kagak. Jadinya ya agak serba salah. Sudah mesinnya ternyata nggak sesuai dengan spek ketika di tes Buriram, karena waktu itu Meregali bilang speknya mestinya sama. Nah sementara Pavesio mengakui bahwa ada sedikit tweaknya di situ, ada sedikit perbedaan, tetapi tidak berdasarkan masukan yang diterima di Sepang. Jadi sudah sedikit berbeda speknya, ternyata itu spek nggak cocok dengan paket yang sudah mereka uji ketika di Buriram tes. Jadinya makin kacau lah itu segala sesuatunya, dan itu kelihatan di balapan panjang. Itulah kenapa para Yamaha ini nggak boleh ngomong, karena kalau mereka ngomong takutnya ya keluarlah itu kejujuran, dan karena ada CEO Yamaha Jepang di sana ya daripada makin sakit hati kan kak. Ya udah nggak usah ngomong aja, nanti Pavesio aja yang ngomong, kurang lebihnya kayak gitu. Nah sementara Toprak P17 sebenarnya dia, tapi ya seperti biasa dia juga nggak diizinkan untuk ngomong. Nah di sprint race dia crash. Nah ini kemarin dia minta kan crash, dia bilang mungkin saya perlu crash supaya saya tahu limitnya di mana. Nah dikasih lalu crash kan pas sprint race pula. Aduh, jadi ya begitulah. Katanya dia akan ikut juga tes private Jerez sama Dovizioso dan Augusto Fernandez tanggal 11 sampai 12 Maret nanti. Gua nggak tahu apakah dia bisa pulang ke Turki dulu baru ke Jerez atau gimana, karena kalau mau lewat Dubai atau lewat Qatar kayaknya agak susah. Mungkin dia bisa pulang dulu ke Turki baru ke Jerez, karena kalau ke Turki katanya lebih aman. Katanya kalau lewatnya ke Turki, gua nggak tahu sih. Nah soal crashnya ketika di sprint race dia bilang, ya sayang sekali saya crash. Sayangnya saya memang hampir mengalami crash di lap pertama di tikungan terakhir karena rem depan saya terkunci. Saya melebar tapi kemudian saya berhasil beradaptasi, memanfaatkan pengaturan mesin dan engine brake. Faktanya saya lebih kesulitan daripada seharusnya di tikungan terakhir, sementara yang lain ya tidak terlalu buruk. Jadi di 3 lap terakhir saya mencoba mengerem lebih agresif, tetapi motornya tidak mau berhenti. Sayangnya saya kehilangan
kehilangan kendali bagian depan di tikungan terakhir dan saya terjatuh. Ya kalau saya tidak terjatuh mungkin situasinya akan lebih baik, tetapi mari kita fokus pada besok dan terus maju. Faktanya saya merasa kesulitan mengendalikan Yamaha dan hal ini sama berlaku juga untuk Miller yang terus kehilangan kendali bagian depan di setiap tikungan dan tidak memiliki grip. Jadi semuanya sangat sulit. Saya sebenarnya sudah mencoba lebih tenang dalam berkendara. Di tikungan terakhir saya memang mencoba untuk lebih agresif dan ternyata saya terjatuh. Tanpa masalah rem depan, saya mungkin bisa finish jauh lebih di depan. Sayangnya begitulah balapan dan saya melakukan kesalahan. Jadi ditanyalah dia, lu kan biasanya pakai jok lebih rendah nih. Tumben-tumben sekarang lu pakai jok lebih tinggi yang sama seperti para rider lain. Karena kan kemarin dia punya jok itu dipendekin dan stangnya ditinggiin. Nah kali ini joknya sama rata. Jadi dia bilang, oh iya, saya memilih jok yang lebih tinggi karena saya merasa kurang percaya diri di beberapa tikungan. Tetapi karena semua orang menggunakan jok seperti itu, ternyata lebih karena sayapnya, wingletnya itu yang membantu saat pengereman. Dan berdasarkan data, seharusnya itu membantu saya. Jadi saya memakai cara yang dipilih oleh orang lain pakai jok tinggi. Karena memang ternyata jok tinggi itu digunakan supaya ada winglet yang di sampingnya bisa dipakai. Kalau joknya lebih rendah, nggak ada wingletnya kakak. Jadi itu katanya bikin susah dia ngerem. Jadi dia pakailah itu jok yang agak-agak lebih tinggi. Nah gara-gara ini juga Giorno kan mulai meributkan apakah dia betah di Yamaha. Karena seperti yang kalian tahu di Sepang tes itu memang gosip berhembus sepoi-sepoi dan itu dikonfirmasi bahwa ternyata dia menelpon manajernya si Kenan Sofuoglu untuk bertanya apakah bisa diaktifkan itu klausul performa. Jadi kemarin karena dia setelah balapan nggak diizinkan ngomong sama Yamaha, Giorno ngejar manajernya kak. Ditanyalah sama manajernya, gimana apakah si Toprak masih mau gitu bertahan di Yamaha dengan kondisi seperti ini. Nah Sofuoglu bilang apa? 99% 2027 Toprak akan berada di Pramac Yamaha. Jadi dia nggak akan naik ke Yamaha pabrikan, dia akan tetap bertahan di Pramac. Gua rasa itu lebih karena sponsor. Jadi dengan ini berarti Jorge Martin hampir bisa dipastikan akan menggantikan Quartararo di Yamaha pabrikan. Kalau memang nggak ada masalah sponsor, sisa Rins apakah dia akan bertahan di sana atau enggak? Karena gosip berhembus sepoi-sepoi, Di Gia juga mikir-mikir mau gabung ke Yamaha kakak. Pusing dia kalau mau pakai motor kayak gitu, sementara dia sudah terbiasa dengan Ducati yang cepat ya kan. Dia mungkin gua rasa berharap semoga VR46 tetap bertahan di Ducati supaya dia tetap ada seat, karena kalau enggak itu akan jadi cerita lain. Mungkin dia akan ikut pindah ke Aprilia, cuman kalau menurut gua kalau dia ikut pindah ke Aprilia itu artinya dia justru akan lebih baik kalau memang motor Aprilia akan lebih baik daripada Ducati. Oke, nanti itu kita bahas di part kedua. Kita kembali lagi ke Yamaha. Gosip berhembus sepoi-sepoi. Katanya karena Di Gia menolak Yamaha, mereka mulai mendekati Luca Marini. Nah, Luca Marini sendiri sempat ditanya soal itu. Jadi dia bilang, saya nggak tahu sih. Gua nggak tahu apakah mereka menghubungi manajer gua apa gimana. Tetapi gini, saya memang bukan rider tercepat di track untuk Honda. Tetapi kalau itu menyangkut pengembangan motor, saya adalah yang terbaik. Dia sudah bisa memastikan itu. Kenapa? Karena dia backingnya adalah Honda Jepang. Honda Jepang itu mempercayakan dia bukan karena dia cepat, tapi karena dia konsisten punya poin dan dia itu bagus dalam hal pengembangan. Dan itu terbukti karena kemarin dia lagi-lagi finish sebagai Honda terbaik ketika Honda tercepat itu ternyata kena apes, bannya bocor. Jadi kita pindahlah ke Honda yang bannya bocor dulu, Joan Mir. Dia adalah Honda tercepat sebenarnya dan kualifikasinya bagus kak, dia lolos ke Q2. Jadi dia bilang, saya menyelesaikan 22 lap sampai saya mengalami masalah dengan pemasok eksternal. Ini adalah bahasa mereka untuk masalah ban. Masih ingat si Peko bilang, oh ya masalah kami adalah masalah eksternal, itu artinya ban. Karena mereka nampaknya ada kode etik untuk tidak menyebutkan brand Michelin. Jadi mau nggak mau mereka bilang masalah eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Jadi dia bilang kita perlu menyelidiki dengan cermat apa yang mungkin terjadi karena ini sangat aneh. Biasanya Anda bisa merasakan penurunan performa, tetapi dalam kasus ini saya harus mundur
mundur dari balapan tanpa saya mendapatkan tanda-tanda apapun. Saya tidak bisa berada tetap di atas motor karena itu berbahaya. Elektroniknya juga tidak berfungsi dengan baik sehingga motor secara praktis berhenti. Pada akhirnya kami tidak bisa menyatukan semua kerja keras yang kami lakukan selama balapan, selama akhir pekan dan selama pengujian hanya dengan 3 lap tersisa. Tapi ya begitulah ceritanya. Jadi ditanyalah dia, emang beneran gak ada warning? Ini ceritanya agak-agak mirip dengan si Peko waktu di Sepang kemarin yang bannya bocor. Cuman bedanya kalau Peko itu dia tahu tekanan bannya itu turun luar biasa karena dia itu sangat sensitif dengan ban. Jadi dia tahu apa masalahnya sama ban. Ketika dari satu lap ke lap lain itu tiba-tiba berubah feeling dia sama ban, dia tahu ada yang salah sama bannya. Jadi ketika dia kembali ke pedok, motor dia sebenarnya masih berfungsi tapi dia tahu itu udah nggak aman. Itu karena dia sensitif sekali sama ban. Nah sementara Joan Mir, ya mungkin dia nggak terlalu sensitif sama ban, dia cuman bilang kayak gini, saya mengalami beberapa getaran dan elektronik juga tidak berfungsi dengan baik. Jadi motornya tidak berfungsi dengan baik karena mesinnya berputar terlalu kencang, tetapi pada akhirnya ya tidak ada yang berfungsi. Ini terjadi secara tiba-tiba dari satu lap ke lap berikutnya. Saya pikir kami semua kesulitan dengan manajemen ban, tetapi pada akhirnya yang terjadi justru berbeda. Jadi kita perlu mencari solusinya. Kami harus menggunakan semua cara yang kami miliki untuk menghemat ban dan menghindari apa yang terjadi pada akhirnya itu tidak cukup. Secara pribadi saya pikir akhir pekan kami sangat bagus. Kami seharusnya sangat senang dan bangga akan hal ini karena ini bukan trek yang mudah bagi kami dan saya harus mengimbanginya dengan bagian depan motor. Saya berhasil mempertahankan posisi saya dan bahkan menyerang di akhir dan itu positif karena saya hampir bisa mendapatkan Jorge Martin. Di paruh akhir musim lalu ada beberapa sirkuit yang sedikit lebih cocok dengan gaya dan motor kami dan kami berhasil meraih beberapa podium, tetapi di sirkuit seperti ini di mana kami banyak kesulitan, finish di 5 besar atau bahkan mengejar Jorge di final dan finish di 4 besar lebih dari yang bisa kami bayangkan. Jadi secara total sangat disayangkan dengan apa yang terjadi pada akhirnya. Jadi ya secara overall Mir senang dengan motornya tapi enggak dengan bannya. Entah bannya yang memang katanya itu sulit buat di manage, udah sulit buat di manage lah, iya bocor pula. Luca Marini nggak ada interview, so kita pindahlah ke LCR. Ini LCR podium ketiga untuk Tuk-Tuk Challenge. Jadi Zarco finishnya P11, dia bilang, saya senang bisa menyelesaikan balapan. Saya senang juga bisa meraih poin. Ini adalah cara untuk memulai kejuaraan dan memulainya dari suatu tempat di mana Anda bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jika Anda tidak menyelesaikan balapan dan tidak mendapatkan poin sama sekali di kejuaraan, maka beberapa minggu ke depan akan sulit ditanggung dan Anda akan mendapatkan tekanan yang lebih besar untuk balapan berikutnya. Jadi, secara overall saya memiliki kendali yang saya inginkan dalam mengatur motor saya dan mencoba menghemat ban dan mengendalikan jarak dengan pembalap di depan, tetapi saya jelas tidak cukup cepat. Saya tidak bisa mengimbangi yang lain di awal balapan, bahkan Marini sekalipun. Saya hanya bisa menjaga kecepatan saya untuk tetap konstan. Tetapi pada akhirnya itu terbayar karena ketika ban memburuk, saya rasa saya bisa mengatasinya sebaik mungkin. Meskipun demikian, saya mengalami penurunan performa yang signifikan yang berarti saya tidak bisa menyerang di akhir balapan. Mungkin saya juga terbantu karena saya sedikit lebih lambat dan mampu menyelesaikan balapan. Kalau Anda melihat situasi Joan Mir, Anda bisa melihat sisi positifnya. Jadi menurut dia yang penting finish. Nggak apa-apa lambat, nggak apa-apa menghemat ban, nggak apa-apa kita jaga jarak sama rider lain. Yang penting bannya masih ada meskipun itu artinya lu nggak bisa nyerang. Yang penting finish. Karena ya kalau lo lihat Joan Mir, dia cepet sih dia cepet, tapi ujungnya ya tetap juga bermasalah bannya. Ada kemungkinan katanya itu saking panasnya Thailand, bannya itu habis tergerus dan sisanya tipis dan itu yang bikin bocor katanya sih. Tapi ya gue nggak tahu juga sih. Tentu saja Michelin membantahnya, jadi ya udahlah ya. Jadi ditanyalah dia, oh berarti motornya udah bagus dong. Dia bilang, ya dari tes pramusim hingga saat ini kami belum pernah mengalami ban belakang yang hancur. Nah ini, di lap terakhir ban belakang itu sudah spinning bahkan ketika kami ada di gigi keempat.
Jadi saya pikir memang kami sudah tidak bisa lebih cepat lagi dari itu. Saya rasa bannya lebih cepat rusak karena panasnya, tetapi juga karena motornya. Sekarang kami punya performa akselerasi dan pengereman yang lebih baik, yang berarti motor menuntut lebih banyak dari ban dibandingkan tahun lalu. Tetapi ya harus diakui panasnya sangat ekstrem. Bagaimanapun saya percaya pada kerjasama yang kami lakukan dengan tim karena motor kami bekerja dengan baik sekarang. Prinsip dasarnya tetap sama. Saya hanya perlu menemukan hal-hal kecil untuk bisa mengendarai motor dengan lebih baik. Masih ada DNA Honda di sana, jadi Anda bisa bermain dengan sudut kemiringan dan memasuki tikungan dengan lebih baik. Motor ini cukup stabil dan memiliki pengendalian bagian depan yang baik. Itu adalah hal-hal positifnya. Kami hanya perlu memanfaatkannya dengan lebih baik. Tahun lalu, dengan motor yang kurang bertenaga, saya memiliki kontrol yang lebih baik dalam hal pengereman dan akselerasi, dan balapan yang lebih baik. Tahun ini, motornya memiliki performa yang lebih baik, tetapi feeling saya lebih buruk. Pada akhirnya, kami mendapatkan hasil yang lebih buruk daripada tahun lalu. Pada akhirnya, kita sudah memulai kejuaraan musim ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan performa. Saya benar-benar percaya bahwa begitu kami menemukan hal yang saya butuhkan, kami akan berada di posisi yang sangat baik. Johan Mir mengendalikan motornya lebih baik daripada saya. Anda bisa melihatnya. Dia sebenarnya bisa finish di 6 besar. Jadi saya pikir saya juga bisa berada di sana. Jadi ya begitulah. Memang Johan Zarco ini salah satu rider yang cepat di Honda. Jadi setelah Johan Mir adalah dia. Luca Marini ada di bagian terakhir, tetapi sejauh ini dia yang paling konsisten mengumpulkan poin. So, Moreira P14 mendapatkan poin pertama di debut balapan dia. Lumayan kak, bawa pulang 2 poin kakak. Jadi dia bilang, ya that's great, bagus. Saya bisa menikmati balapan sejak awal dan saya sangat senang. Pada akhirnya ya kurang lebih saya sendirian balapan. Saya masih sempat berduel dengan Enea Bastianini, dia juga bagus ketika berduel. Tetapi ya setelah sekitar 12 lap, ban belakang saya mulai aus dan saya mulai mundur pelan-pelan. Tetapi kalau kalian tanya seperti apa feelingnya, saya jelas benar-benar kelelahan. Tetapi intensitasnya, tingkat ketegangannya itu lebih tinggi selama pengujian dibandingkan dengan hari ini. Jika saya masih harus menjalani 5 lap lagi, saya juga masih bisa mengatasinya. Jadi perbedaan besarnya adalah kalau di tes saya hampir tidak punya waktu istirahat, sedangkan sekarang ya mungkin masih punya waktu istirahat, tetapi ya setelah balapan tetap juga kami harus langsung ke media memberikan wawancara. Tetapi pada akhirnya akhir pekan ini sangat positif bagi kami dan kami perlu menikmatinya sedikit sekarang. So, kita pindahlah ke pabrikan ketiga terbapuk, Ducati. 88 balapan panjang selalu podium. Kali ini terputus di Buriram. Kita mulailah dari Gresini. Alex Marquez crash. Dia ini ribut sama Di Gia di sprint race. Jadi, kalau kalian nonton sprint race, sebenarnya kalau kalian mau lihat siapa yang salah, ya harus gua akui itu salahnya Alex Marquez. Pertanyaannya adalah apakah dia layak di penalti atau tidak? Menurut gua, kalau mau jujur, sebenarnya layak di penalti dan itulah yang diminta Di Gia. Seperti biasa, dia ini juga punya masalah kemarin di Qatar sama Alex Marquez juga ya kan? Tetapi waktu itu Alex Marquez menyingkirkan Di Gia dan dia kena long lap penalti. Sayangnya itu juga masih dianggap ringan oleh Di Gia karena pada akhirnya Di Gia itu tercecer jauh ke belakang karena kan waktu itu dia sempat ngelindas Martin, sorry to say. Jadinya dia finishnya makin di belakang, sementara Alex Marquez meskipun sudah bayar long lap penalti, dia masih bisa maju ke depan. Jadi waktu itu Di Gia bilang, kayaknya itu terlalu ringan deh kalau dia dapat long lap penalti. Nah, padahal kalau menurut gua itu sebenarnya lumayan berat loh ya. Aturannya dia adalah turun 1 posisi sebenarnya. Paling nggak 3 posisi lah ya. Tapi dia dihukumnya long lap penalti. Jadi ya menurut gua itu sebenarnya udah berat lah kalau menurut gua. Nah, itu terjadi lagi di balapan sprint race kemarin, tikungan pertama. Sebenarnya Di Gia itu udah duluan masuk tikungan bareng sama Raul Fernandez. Sayangnya antara Di Gia sama Raul Fernandez itu masih ada gapnya. Sebenarnya gapnya itu tipis dan muncullah Alex Marquez yang katanya Di Gia quite hot. Jadi ibarat kata dive bomb dari dalam. Ini mengingatkan gua ceritanya waktu Quartararo sama Oliveira sama siapa lagi ya? Kalau nggak salah mereka sandwich dan si Quartararo ada di tengah nyelip. Dan setelah itu dia menyeret Oliveira dan gara-gara itu Oliveira patah bahu. Masih ingat? Itu kalau nggak salah si Oliveira masih di RNF kalau nggak salah. Tahun pertama dia di Aprilia. Itu kan dia patah bahu apa cedera apa gitu. Tapi yang jelas Quartararo di tengah-tengah dan dia mencoba menegakkan motornya karena dia nggak mau senggolan sama sebelah sini. Tetapi ujungnya dia menyeret Oliveira dan ujungnya Oliveira cedera. Itu di tikungan pertama juga dan ya memang waktu itu Quartararo dapat penalti. Kalau nggak salah dapat penalti long lap deh.
Nah, sementara untuk kasusnya Alex Marquez nggak kena penalti. Jadi ya, kalau kalian tanya sama gue apakah harus dipenalti, ya mestinya harus. Meskipun ya memang di Gia nggak crash, tapi dia tercecer ke belakang, Kak. Ya memang Alex Marquez-nya juga sama-sama kececer di belakang semua, mereka berdua. Tapi penyebabnya kan tetap Alex Marquez. Bagaimanapun ceritanya tetap dia harus dipenalti. Meskipun dia juga ikut merasakan kerugian, tapi kan dia yang salah, Kak. Bener nggak sih? Jadi ya wajar waktu itu di Gia bilang, kayaknya kita perlu penalti yang lebih ketat deh untuk rider-rider yang sembrono di tikungan pertama. Nah, sayangnya Alex Marquez nggak mau salah, dia justru menyalahkan di Gia. Jadi dia bilang, ya ngapain dia nyalahin gua? Gua itu mau nggak mau harus begitu, karena kalau gua maksa ya otomatis gua akan nabrak Raul, dan kalau udah nabrak Raul ya jelas juga semuanya akan crash. Daripada kita crash bareng-bareng, ya mending kita keluar track dan mulai lagi dari belakang. Ibarat kata seperti itulah bahasanya Alex Marquez. Intinya adalah dia bilang, gua nggak salah karena kalau gua memaksa dan nggak menyeret dia keluar, adanya kita malah crash bareng-bareng karena saya pasti nabrak Raul, katanya begitu. Kalau udah nabrak Raul, Raulnya crash, gua crash, lu juga crash karena lu ada di luar, karena pasti kena, katanya begitu. Tapi ya bagaimanapun tetap dia salah, Kak. Pertanyaannya, RD baru kita si Weber, kenapa nggak kasih dia penalti? Kurang lebihnya begitu, tetapi gosipnya Weber take note atas ini. Jadi mungkin di balapan berikutnya kalau itu terjadi, dia akan kenai penalti. Karena dia cuma bertanggung jawab pada penalti yang terjadi selama balapan. Kalau udah selesai balapan itu tugasnya Simon Cravar, jadi udah bukan tugas dia. Nah, sementara kalau Simon Cravar mau menjatuhkan penalti, kayaknya udah terlalu terlambat karena itu peristiwa terjadi di tikungan pertama, lap pertama, jadi udah terlalu jauh untuk di penalti. Itu aturannya harus dijatuhkan ketika balapan berjalan, karena kan itu lap pertama, tikungan pertama. Karena ya nggak perlu lewat Cravar dulu, jadi ya wajar kalau di Gia ngomel, dan menurut gua agak-agak nggak benar kalau Alex Marquez nggak mau salah. Ya kalau gua nggak kayak gitu ya kita bakal crash bareng-bareng, tapi kan lu yang salah, Dek. Nggak apa-apa, dia punya santan instannya sendiri dan ternyata dibayar. Di balapan dia crash, Kakak. Ditanyalah dia ada apa. Jadi dia bilang, ya saya pikir kami melewatkan peluang terbesar di kualifikasi karena kami tidak mampu mencetak lap yang bagus, dan dalam balapan seperti ini berada di kelompok kecil, tepat berada di depan di Gian Antonio dan Mir, benar-benar membuat perbedaan. Udara jauh lebih segar dan kami memiliki lebih sedikit masalah karena kan ceritanya panas banget tuh di Buriram. Lu bayangin kalau lu berada di belakang motor lain itu yang panasnya luar biasa. Jadi kalau lu ada di depan di antara grup itu ya udaranya lebih dinginan sedikit kali ya maksudnya. Jadi dia bilang udaranya sedikit lebih sejuk. Disitulah kami perlu menemukan konsistensi yang lebih baik untuk mendapatkan keuntungan yang nyata mulai dari Sabtu pagi dari kualifikasi. Balapannya sendiri menurut saya sangat membosankan karena ini murni dan mutlak soal manajemen ban, bukan soal feeling. Karena saya tidak bisa bergerak kemanapun, jadi saya mencoba untuk tidak membuat kesalahan dan hanya itu, that's it. Keadaan menjadi semakin buruk karena ban depan dan ban belakang aus. Bukan hanya ban depannya, tapi ban belakang juga aus. Dan saat itulah motor menjadi tidak mungkin dikendarai dan saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya saya crash. Jadi ditanyalah dia soal nggak ada Ducati di podium, bahkan di Thailand. Karena sejak awal, kayaknya sejak pengumuman Buriram menjadi sirkuit balapan MotoGP, waktu itu gue bilang, ini sirkuit adalah sirkuitnya Ducati. Karena waktu itu Ducati keunggulannya adalah trek lurus. Dan sayangnya kali ini tidak ada Ducati di podium. Jadi dia bilang ya prestasi olahraga pada akhirnya tetap akan berakhir bagaimanapun juga, dan prestasi ini akhirnya berakhir setelah podium yang tidak terhitung jumlahnya sejak 2021. Jadi lu bayangin selama balapan panjang sejak 2021 Ducati selalu ada di podium. Entah Ducati manapun itu, pokoknya pabrikannya Ducati pasti ada di podium, dan kali ini tidak ada satupun Ducati di podium. Jadi dia bilang seperti yang saya katakan, kita perlu tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Masih ada 21 balapan tersisa dan kita harus terus bekerja tanpa menyerah. Terkadang kemunduran seperti ini juga merupakan hal yang baik untuk bangkit kembali dan membangun kembali. Ducati tidak akan menyerah, mereka akan terus bekerja. Hal terbaik sekarang adalah bersabar, konsisten, dan daripada mencoba begitu banyak hal, mari tetap berpegang dengan apa yang kita miliki dan mencoba untuk mendapatkan hasil maksimal darinya. Jadi ya begitulah, para Marquez Brothers nggak ada yang finish kemarin. Dia crash kalau nggak salah 1 lap apa 2 lap setelah kakaknya punya ban meledak. So kita pindahlah ke VR46 di Gia P7. Ini sebenarnya dia agak-agak ngomel karena sprint race-nya udah kacau.
Giliran balapan ternyata startnya agak-agak nggak bagus. Jadi dia bilang ya start saya tidak fantastis meskipun ya tidak buruk juga, tetapi tidak cukup baik untuk tetap bersama dengan kelompok di depan. Jadi saya mencoba menunggu, saya berusaha tetap dekat dengan Mark, Raul, dan Jorge, tetapi saya mengalami masalah teknis setelah lap ke-7 dan harus memperlambat kecepatan. Sulit untuk balapan dan saya hanya berpikir untuk menyelesaikan balapan. Pada akhirnya saya senang bisa finish di urutan ke-6 dengan kendala yang ada. Jadi ditanyalah sama Giorno, emang lu ada masalah apa? Apakah gara-gara masalah eksternal pula? Kalau Mir kan gara-gara ban, jadi dia bilang masalah eksternal. Si Peko juga kalau masalah ban, masalah eksternal. Jadi ditanya apakah gara-gara masalah eksternal pula? Dia bilang, oh saya nggak bisa bilang. Ya kalau dia bilang begitu, artinya memang motornya yang bermasalah. Katanya sih ride height device-nya RHD baru, kan dia pakai yang baru, katanya itu bermasalah, katanya mungkin. Tapi ya begitulah, Ducati juga sekarang udah mirip-mirip Yamaha. Kalau Yamaha udah diblok sama sekali, nggak boleh ngomong. Nah kalau mereka disuruh hati-hati, ada PR-nya Ducati biasanya di samping ngomong. Jadi kalau lo nggak diizinin ngomong ya nggak bisa ngomong kak. Jadi dia bilang ya saya nggak bisa bilang. Intinya adalah saya menyelesaikan balapan dengan kondisi ban belakang yang kritis, tetapi dengan masalah yang saya alami, ya sulit juga untuk mengatasinya. Saya bisa saja berbuat lebih baik, tetapi tidak mungkin dengan kondisi seperti ini. Jadi intinya adalah udah dia punya masalah teknis, bannya juga udah kritis. Jadi ditanyalah dia soal Ducati yang nggak ada di podium sama sekali. Dia menolak untuk mengomentari. Jadi dia bilang, saya hanya ingin membicarakan diri saya sendiri. Hari ini saya jelas memiliki jarak yang cukup jauh dari Bezzecchi dan Aprilia. Sejujurnya saya pikir mungkin saja saya bisa finish di podium ketiga. Seperti biasa, bluffing mah. Tetapi ya, Marco memang berada di level berbeda akhir pekan ini. Bagaimanapun ada begitu banyak hal positif. Kami menjalani akhir pekan yang hebat. Kami hanya kurang beruntung pada momen-momen yang penting. Selain itu, saya cepat. Dan saya selain finish P10 di FP2, saya selalu berada di posisi teratas. Saya memiliki kecepatan yang bagus dan hari ini saya ingin berjuang untuk hasil yang kuat. Tetap bersama tim yang sama membuat perbedaan. Saya memiliki perasaan yang baik untuk balapan selanjutnya. Sangat disayangkan saya hanya bisa finish di posisi ke-6, tetapi ada terlalu banyak hal positif untuk bisa mengabaikan hal-hal negatif. So, kita pindahlah ke Franco Morbidelli. Dia finish P9. Ini dia menyalip Peko di tikungan terakhir. Peko udah nggak bisa ngelawan, Kak. Jadi ya cuma bisa ngasih jempol sama si Morbi. Karena pada akhirnya GP Franco lebih baik. Dia ini kalau nggak salah pakai tetap mesin Desmo GP 25-1, tetapi dia pakai rangka Desmo GP 24, pakai fairing Desmo GP 25 dan beberapa part yang tetap dari Desmo GP 24. Katanya begitu. Intinya adalah dia digado-gadoin segala sesuatunya. Makanya dia bilang saya pakai Desmo GP Frankie. Karena yang nggak jelas Desmo GP 24 kah, 25 kah. Pokoknya digado-gadoin lah. Karena kalau mau dibilang itu Desmo GP 25-1, frame-nya adalah frame 2024. Sementara Ducati lainnya yang pabrikan pakainya frame 2026, jadi ya agak berbeda. Jadi dia bilang ini adalah akhir pekan yang sangat sulit. Kami lebih kesulitan daripada saat pengujian, maksudnya saat tes, karena pada saat itu potensinya tampak lebih tinggi, tetapi pada hari Jumat saya benar-benar kesulitan. Tampaknya kami sudah menemukan keseimbangan yang tepat karena berhasil lolos dari Q1 dengan lap yang bagus, tetapi di Q2 saya tidak bisa mengulanginya dan terpaksa memulai dari posisi ke-9. Saya masih belum terbiasa dengan motor ini di awal balapan, jadi baik kemarin maupun hari ini saya memulai balapan dengan buruk. Saya sempat berakhir di posisi ke-19. Mengejar dari belakang sangat sulit, tapi setelah itu saya menemukan ritme yang saya tahu bisa saya pertahankan. Dan saya perhatikan bahwa terlepas dari kesulitan dengan ban yang saya sudah perkirakan, yang lain juga tidak tampil baik dan kelompok di depan saya juga semakin dekat. Dari sudut pandang itu dan dalam hal potensi dibandingkan dengan Ducati lain, ini adalah GP yang bagus, maksudnya GP Frankie-nya dia. Karena bagaimanapun dia peningkatannya jauh lebih banyak daripada Desmo GP pabrikan. Bener nggak sih? Jadi menurut dia ini adalah GP yang bagus, GP Franco-nya. Pada akhirnya saya berhasil mendekati Desmo pertama yang dikendarai oleh Di Gia. Karena Di Gia adalah rider Ducati terbaik yang finish kemarin. Dan dia adalah rider Ducati terbaik kedua. Padahal dia pakai motor bekas yang adalah GP gado-gado. Jadi dia bilang Di Gia itu startnya dari P4, sementara saya Jadi dia bilang Di Gia itu start dari posisi keempat. Selisihnya cuma 1,9 detik dari saya yang sempat tercecer ke belakang.
Jadi kerja keras dari tim dan semua orang sangat luar biasa karena kami sangat dekat dengan waktu maksimal kecuali saat start. Secara pribadi saya menyadari potensi besar yang dimiliki motor ini dan saya tahu saya masih harus bekerja keras pada lap-lap awal dengan ban baru terutama pada saat start karena hari ini di bagian kedua balapan saya benar-benar kuat. Jadi ditanyalah, ini kan kita bakal balapan di Brasil nih, lu bakal pulang kampung kak? Jadi dia bilang, ya ini akan menjadi balapan yang sangat istimewa dan saya sangat bersemangat untuk banyak alasan. Saya punya ikatan yang kuat dengan negara itu, dengan Brasil. Sepupu dan ibu saya akan datang ke sirkuit. Sayangnya, kemarin saya kehilangan bibi saya Ana yang berasal dari Brasil karena penyakit serius. Jadi, dia tidak bisa hadir padahal dia sangat ingin hadir. Maksudnya pengen nonton dia. Dia akan tetap bersama dengan kami akan tetap mengenangnya dan saya akan mencoba untuk mengenang dan menghormatinya dan bersenang-senang. Saya yakin ini akan menjadi perayaan yang luar biasa. Saya menyukai pemain sepak bola Brasil karena bakatnya, imajinasi, dan jiwa mereka. Saya melihat diri saya dalam diri mereka, terutama karena mengendarai Ducati ini membutuhkan imajinasi dan jiwa. Gue juga bingung pakai imajinasinya gimana coba. Jadi ditanyalah dia soal masa depannya 2027. Lu apa kabar? Lu ini paling anyep kak? Nggak ada yang nanya soalnya. Jadi dia bilang ya, saya mencoba untuk tetap fokus pada mengendarai motor dan bekerja dengan tim yang fantastis. Adapun soal yang lainnya saya sudah tidak punya kuasa untuk itu. Intinya adalah itu urusannya Valentino Rossi dan VR46. Gua nggak ada hak untuk ngatur masa depan gua. Ya begitulah Franco Morbidelli. Tapi kita lihat apakah dia bertahan di VR46 atau enggak. Karena gosipnya si Celestino Vietti itu mau dinaikin ke MotoGP, tapi kalau mau dilihat dia punya performa, aduh, kalau atas nama negara Italia ya wajar kalau Celestino Vietti dinaikin karena udah waktunya pengkaderan Italia lagi, mengingat sudah nggak ada rookie Italia lagi. Jadi ya wajar kalau Celestino Vietti yang dinaikkan demi kaderisasi. Tapi ya kita lihatlah nanti apakah Cele akan naik dan Morbidelli akan terdepak, let's see. So kita pindahlah ke tim terakhir, Ducati pabrikan Ducati Lenovo. Marc Marquez, ini DNF, bannya meledak. Kita bahas dulu apa yang terjadi di sprint race antara dia sama Pedro Acosta. Kalau kalian baca postingan gue di blog, gue udah bilang itu adalah penalti yang adil. ABR itu awalnya keberatan karena katanya Marc Marquez nggak bikin kontak. Mengingat Papi Tardosi bilang kan nggak ada kontak, ngapain ada penalti? Faktanya ada kontak. Even Marc Marquez bilang ada kontak. Jadi karena ada kontak ya wajar kalau ada penalti. Pertanyaannya adalah apakah kontak itu layak untuk mendapatkan penalti atau enggak? Jadi argumentasinya para ABR setelah sprint race ini berubah setelah balapan panjang soalnya. Jadi setelah sprint race itu Acosta dibu ketika dia naik podium. Kalau kalian dengar Buriram itu sebenarnya dia dibu. Dan itulah kenapa dia akhirnya sedikit low profile dan dia bilang ya lebih baik saya finish kedua daripada saya finish pertama dengan kondisi kontroversi yang tidak perlu seperti ini. Karena Marc Marquez itu bakal calon teammate dia tahun depan. Dan kedua, Tardosi sendiri menganggap dia yang salah, bukan Marc Marquez yang salah. Sehingga dia nggak mungkin mencari ribut sama Tardosi. Udah gue bilang, kalau lu cari ribut sama Tardosi, ada kemungkinan masa depan lu dalam krisis. Kenapa? Karena itu sudah dibuktikan oleh Jorge Martin. Itu juga sudah dibuktikan oleh Pecco Bagnaia. Jadi lu jangan cari ribut sama Tardosi, terutama karena lu belum masuk di situ. Kalau lu udah masuk di situ terus lu cari ribut, ya mungkin ya masih bisa lah. Ini belum masuk aja lu udah cari ribut kan gimana coba? Jadi pengakuannya Marc Marquez, dia merasa dia yang duluan masuk ke tikungan, dia sudah duluan setengah motor ketika ada kontak dengan Pedro Acosta. Tetapi yang disalahkan oleh Webber sebenarnya bukan ketika kontak, tetapi adalah yang masuk tikungan duluan itu adalah Acosta. Memang ada gapnya dan itu yang diambil oleh Marc Marquez. Sebenarnya kalau sampai di situ nggak ada yang salah. Oke, memang Acosta yang duluan masuk tikungan, tetapi kalau memang Marc Marquez mau menyalip di tengah tikungan sebenarnya masih oke, karena itu tikungan terakhir. Tetapi masalahnya adalah Marc Marquez melebar dan melebarnya itu melebar sekali. Ngerti maksud gua? Jadi tuduhan ABR dan juga ada tuduhan Jorno ABR loh, itu gue tuh sebel banget sama Jorno yang satu ini. Dia menuduh bahwa Pedro Acosta itu sengaja nyundul-nyundul atau menyentuh Marc Marquez sehingga dia secara otomatis keluar dari track. Aslinya tidak begitu, karena kalau kalian lihat apa yang terjadi, Marc Marquez lah yang melebar, sementara Acosta itu ingin mempertahankan line dia karena dia tahu sudah waktunya dia belokin motor. Karena kalau dia nggak belokin motor, dia akan ikut lurus sama Marc Marquez.
Tetapi Marc Marquez justru membawa dia keluar tikungan dan Marc Marquez baru belok tepat di ujung tikungan. Di ujung tikungan baru dia belokin motornya. Dan mau nggak mau ya harus Pedro Acosta keluar dari trek. Dan dari presiden itu, Marc Marquez merasa nggak salah karena dia bilang saya sudah ada di limit. Ya memang saya melebar, dia sendiri mengakui bahwa dia melebar. Ya memang saya melebar tapi saya sudah ada di limit dan berusaha untuk tidak melakukan hal yang berbahaya. Dan kali ini dia menyeret-nyeret Liberty Media. Dia bilang ini nggak sama dengan F1. F1 kalau senggolan sedikit langsung dipenalti. Lah ini kan MotoGP. Kalau nggak seperti itu mana seru? Ya maksud gua, mungkin lu mau bikin seru, iya, tapi nggak pakai cara begitu juga. Quartararo itu pakai cara setengah-setengah. Gua tahu mungkin dia dipancing sama Jorno ABR dan dari cara bicaranya gua tahu sebenarnya dia menyalahkan Marc Marquez, tapi akhirnya dia bilangnya 50-50. Kenapa? Dia bilang gini, ya saya bisa melihat memang Marc Marquez melebar, tetapi dia masih ada di dalam trek, artinya Acosta yang keluar memang, dan menurut dia itu ya 50-50. Untungnya saya bukan race direction, jadi saya tidak perlu memutuskan. Karena kalau dia memutuskan ya mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Karena kalau lu masih ada di dalam lintasan sementara rider lain itu lu paksa keluar, ya berarti lu memang kalah, Kak. Dan satu lagi, ketika dia memaksa Pedro Acosta keluar, Pedro Acosta itu hampir kehilangan posisinya dari Raul Fernandez. Jadi Marc Marquez bukan cuma diuntungkan dia berhasil menyalip Pedro Acosta, dia juga berhasil membuat Pedro Acosta kehilangan posisinya dari Raul Fernandez. Rugi 2 kali Acosta gara-gara dia punya manuver yang sengaja melebar. Oke, semua orang bisa bilang nggak sengaja melebar karena sudah ada di limit. Tapi mana ada yang tahu lu sengaja atau nggak sengaja, Kak. Pada akhirnya Acosta berhasil dalam tanda kutip memperlihatkan bagaimana seseorang menyalip di tikungan terakhir dalam kondisi limit. Jadi di balapan kemarin, balapan panjang, Pedro Acosta melakukan manuver yang persis sama seperti yang dilakukan oleh Marc Marquez di sprint race kepada Marc Marquez sendiri. Dia ajar kayak gini loh kalau lu mau nyalip di tikungan terakhir. Dan dia melakukannya dengan clean. Tepat ketika Marc Marquez masuk di tikungan duluan dan dia menyalip di tikungan, tetapi dia tidak membuat Marc Marquez keluar dari trek dan dia tidak sengaja melebar. Dia langsung belok karena memang sudah tahu waktunya belok. Jadi Pedro Acosta itu ngerti bahwa dia difitnah oleh ABR, seolah-olah dia sengaja nyundul Marc Marquez demi membuat Marc Marquez dapat penalti. Aslinya sebenarnya Acosta itu memang harus membelokkan motornya dan memang Marc Marquez itu harusnya sudah membelokkan motornya, tapi Marc Marquez memutuskan untuk tetap melebar, ambil line lurus di saat dia mestinya sudah membelokkan motornya dan dia baru membelokkan motornya di ujung tikungan. Jadi emang nggak mau Pedro Acosta udah keluar karena dia berusaha untuk belok tapi ternyata Marc Marquez nggak belok-belok di dalam. Dan ketika di balapan panjang dia melakukan manuver yang sama dan dia berbelok tepat ketika dia harus berbelok tanpa harus membuat Marc Marquez keluar dari trek. Itu yang namanya menyalip di tikungan. Pedro Acosta menunjukkan itu dan dia pada akhirnya nanti di part kedua kalian akan dengar bahwa dia bangga bahwa dia bisa menang di sprint race karena dia tahu dia sebenarnya nggak salah dan dia nggak layak untuk dapat fitnahan dan cemoohan karena memang caranya Marc Marquez itu kasar karena bukan begitu ternyata nyalip dan dia berhasil melakukan bisa menyalip dengan clean dan bersih tanpa harus membuat orang keluar dari trek. Ya berarti dia menang dengan jujur, bukan menang gara-gara penalti. Meskipun ya seolah-olah Marc Marquez dipaksa untuk mengalah, tetapi ya memang itu hak dia. Ngerti maksud gua? Dia tahu dia berhak untuk menang. Jadi pada akhirnya Marc Marquez ngeles, dia bilang ya oke lah kalau memang RD bilang saya salah, saya nggak mau nangis-nangis soal siapa yang salah atau enggak, tetapi tolong dia punya penalti itu jangan dijatuhkan ketika sisa tikungan terakhir yang tersisa. Ya gimana lu bikin keluar Pedro Acosta itu 2 lap terakhir, yang mau nggak mau RD perlu paling nggak 1-2 menit untuk melihat kembali apa yang terjadi ketika insiden terjadi baru memutuskan penaltinya. Dan ketika dia memutuskan penaltinya kan udah lap terakhir, kan lu nyenggolnya di tikungan terakhir di 2 lap terakhir, ya wajar dia punya penalti jatuhnya di lap terakhir. Gimana sih? Ngelesnya minta ampun deh. Makanya gue bilang Marc Marquez kembali membuktikan bahwa dia layak untuk gue sebut si culas. Kenapa? Karena dia tahu itu adalah batasan yang akan menjadi kontroversi apakah harus dipenalti atau tidak. Kalau RD-nya masih Mike Webb, kemungkinan besar dia nggak dapat penalti. Sayangnya Mike Webb udah lengser dan RD baru kayaknya di postingan mana ya di blog gue bilang RD baru ini dia nggak terlalu pro Spanyol dan nampaknya dia juga agak-agak anti Marc Marquez. Karena kalau Mike Webb pasti nggak berani penalti dia. Bedanya Webber, ujung-ujungnya di penalti kak. Jadi ya maaf. Jadi Marc Marquez bilang, ya kenapa dia punya penalti itu baru jatuh di lap terakhir. Dan mau nggak mau saya ngalah karena kalau saya nggak mau bayar, saya malah
akan dipenalti 3 detik. Iya kan, kalau lu nggak bayar penalti lu bakal di korting 3 detik. Dan itu artinya lu mundur ke belakang, mungkin P6 atau P7. Karena itu kan selisihnya 3 detik Kak gapnya. Jadi ya mending lu bayar daripada lu kena korting 3 detik ya kan. So kita bahaslah balapannya, perkara ban meledak. Jadi dia bilang, ya dari sudut pandang pribadi ini adalah akhir pekan yang positif bagi saya. Saya senang dengan bagaimana saya secara bertahap menemukan diri saya di atas motor. Sayangnya kami kurang beruntung dan saya tidak bisa mencetak 1 poin pun dalam balapan ini. Saya berkendara dengan aman tetapi ban belakang meledak ketika saya melompati curb. Saya sudah melakukannya 100 kali selama pengujian, selama tes. Dan itu tidak pernah terjadi. Dan saya juga tidak berpikir itu bisa terjadi. Jadi ditanyalah dia, berarti ban lu itu sebenarnya meledak gara-gara peleknya yang bengkok atau peleknya bengkok ketika bannya yang meledak. Jadi dia bilang, saya tidak bisa memastikannya karena saya rasa ban itu lepas dari peleknya. Untungnya saya sedang pelan saat itu karena kalau tidak saya pasti sudah terjatuh. Jadi ditanyalah dia, berarti kalau bukan gara-gara ban, lu mestinya udah bisa balapan dengan baik. Jadi dia bilang, saya lebih mengendalikan tubuh saya daripada ban. Karena saya masih merasa tidak nyaman dengan tubuh saya, jadi saya harus mengendalikan diri. Saat memasuki tikungan 4, bagian belakang motor saya tergelincir. Agak aneh, tetapi saya memutuskan untuk mengangkat motor dengan menaiki curb lalu kembali ke trek. Jadi ibarat kata, lu masuk tikungan, lu potong kompas di curb. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang, ya memang dengan cara seperti itu saya akan kehilangan waktu, tapi tujuan saya adalah menyelesaikan balapan. Sayangnya itu bukan keputusan yang baik. Jadi kalau dari bicaranya, nampaknya dia punya ban yang sudah bermasalah duluan, mungkin udah bocor duluan, dan karena itu bocor akhirnya dia goyang-goyang dan dia paksa lewat curb. Daripada ujungnya ternyata itu yang bikin bannya makin meledak. Mungkin, gua nggak tahu juga. Jadi dia bilang, tanpa kejadian itu, saya finish pasti di posisi keempat. Dan mungkin kalau dengan sedikit optimisme, ya mungkin bisa finish ketiga atau kedua, siapa tahu. Karena biasanya saya menunggu hingga 10 lap terakhir untuk mengerahkan semua kemampuan saya untuk mendekati Raul dan bahkan mendekati Acosta. Jadi ditanyalah dia, oh berarti masalahnya adalah di badan lu, bukan cuma motor lu. Jadi dia bilang, saya harus terus berusaha seperti yang saya lakukan beberapa tahun terakhir ini. Dan mencari tahu kemampuan 100% saya sekarang itu ada di mana karena saya tidak tahu. Intinya adalah saya bisa kuat saat pengereman jika saya mau, tetapi hari ini saya tidak bisa melakukannya selama 26 lap. Jadi ditanyalah dia perkara soal Ducati. Apakah memang benar Ducati bukan lagi motor terbaik karena Pecco pada akhirnya bilang bukan lagi yang tercepat di track. Dan faktanya tidak ada satu Ducati pun yang ada di podium. Masih ingat nggak tahun lalu waktu si Pecco sudah kasih warning soal Ducati bermasalah? Kalau nggak salah waktu motornya Quartararo ambrol, dia punya ride device saat dia memimpin balapan. Karena waktu itu kalau bukan gara-gara Quartararo bermasalah motornya, Marc Marquez nggak bakal podium. Jadi waktu itu Pecco bilang, kalau bukan gara-gara masalahnya Quartararo, nggak akan ada Ducati di podium. Itu sudah warningnya Pecco sebenarnya, dan kali ini terbukti benar. Nggak ada Ducati sama sekali di podium setelah 88 balapan. Jadi dia bilang, ya saat ini ada KTM di depan dan Aprilia di posisi kedua. Kami harus mengejar mereka. Secara logis, mereka sudah meningkat seperti yang kita lihat di paruh kedua musim lalu dengan Marco yang menang dan Pedro yang selalu dekat dengan podium. Kita lihat saja, saya akan bisa menjawab pertanyaan ini di Jerez dan saya harap saya bisa memberitahu Anda bahwa ini hanya masalah di satu sirkuit saja. Jadi ditanya apa ekspektasi lu untuk Brasil, karena semuanya nggak ada yang pernah balapan di Brasil, terutama karena ini track belum diuji. Jadi ya dia bilang, saya berharap bisa merasa lebih baik. Jadi Jorge Lorenzo itu bilang bahwa ada kemungkinan besar bahunya Marc Marquez itu masalahnya lebih besar dari yang diperkirakan. Katanya justru bahunya Marc Marquez ini yang akan bikin dia bisa pensiun lebih cepat. Pertanyaan gua adalah, bahunya dia itu kenapa? Kenapa selalu dimasalahkan bahunya? Menurut gua yang bermasalah sebenarnya lengannya, bukan bahunya. Karena sejak di Mandalika, nggak ada yang patah dengan bahunya. Cuman ligamen putus, Kak, bukan tulang patah. Lu bayangin bedanya sama Jorge Martin yang patah, emang beneran patah tulangnya ketika dia crash di Motegi. Masih ingat? Itu kan ketika dia crash di Motegi, itu dia punya tulang patah di 3 tempat. Itu cuma tulang bahu loh, itu patah di 3 tempat. Jadi kalau mau dibilang siapa yang lebih bermasalah, kalau menurut gua ya secara jujur, itu lebih bermasalah bahunya Jorge Martin daripada bahunya Marc Marquez. Jadi menurut gua sebenarnya bahunya ini adalah alasan untuk menutupi lengannya. Menurut gua yang lebih bermasalah sebenarnya lengannya.
Karena kalau soal bahunya kan bahunya nggak pernah patah. Oke, dia dioperasi tapi nggak ada patah tulang, Kak. Nggak ada yang patah sama sekali ketika dia crash di Mandalika. Tulangnya nggak patah, iya ligamen putus tapi tulang nggak patah. Sementara dalam kasusnya Jorge Martin itu tulangnya patah-patah-patah, bukan cuma patah-patah malah, Kak. Itu sampai 2 kali operasi loh, karena di Januari kemarin dia sekalian operasi dengan scaphoid dia lagi. Jadi logikanya kalau ini masalah bahu, menurut gue sih nggak sebegitu gedenya. Yang pertanyaan gue, apakah benar ini masalah bahu? Karena selalu dia bilang ini bahu. Kalau menurut gue justru itu lengan dia, karena lengan dia itu ya memang sudah diperbaiki bautnya. Pertanyaannya adalah, itu baut sudah diperbaiki, apakah memang ada solusi terbaik dan permanen untuk dia punya kondisi? Karena kalau menurut gue, bahunya itu ya kalau nggak ada yang patah apa yang diributin, gue juga bingung. Ngerti nggak maksud gue? Karena kalau dia bahas bahu terus, mau nggak mau Marco Reus keseret mulu. Padahal itu bahu nggak ada yang patah. Iya, putus ligamennya tapi nggak patah. Logikanya adalah kalau lu nggak paksa-paksa terus pakai, sebenarnya ligamen lu bisa nyambung. Makanya waktu di Mandalika kemarin dia bilang sebenarnya nggak perlu operasi, tapi ya kalau mau cepat sembuh ya dioperasi. Pertanyaannya adalah selama masa penyembuhan operasi, lu pakai atau enggak itu bahu lu? Lu paksa atau enggak bahu lu? Kalau lu paksa ya kapan sembuhnya? Bener nggak sih? Logikanya kan begitu. Sementara Jorge Martin itu nggak ngapa-ngapain sama sekali gara-gara tulangnya patah. Pada akhirnya dia bisa kembali dengan baik. Jadi menurut gua treatmentnya dia terhadap bahunya yang nggak patah sama sekali itu nggak sebaik caranya Martin memperlakukan bahu dia yang memang sudah patah-patah. Approach-nya yang beda dan ujungnya dia nyeret-nyeret melulu bahunya. Padahal bahunya nggak patah dan ujung-ujungnya orang nyalahin Marco Reus. Lah, lu yang kemana-mana. Menurut gua ya, lu ahli banget nyalain sesuatu untuk hal yang lu lakukan sendiri. Masih ingat nggak ketika gua lupa itu di tes Sepang kalau nggak salah yang mereka lagi debrief dan dia main lipat-lipatan kertas sama si Peko. Terus Peko kasih kertas apa gitu bentuk perahu kalau nggak salah ke dia. Sebenarnya cuma dikasih kayak gitu aja. Nah terus dia iseng pakai di topi dia dan dia ditegur. Habis itu dia nyalain siapa? Nyalain Peko. Dia bilang salahnya Peko yang kasih gua. Ya kan lu yang bikin, gimana sih? Peko nggak nyuruh lu taruh di kepala lu. Ya emang itu bercanda, tapi justru saat bercanda agak-agak aneh kalau menurut gua lu nyalain Peko. So, kita bahaslah Peko banyak ya, P10. Ini ya strategi dia di prakualifikasi emang hancur lebur. Jadi ketika prakualifikasi dia mengubah setup dia. Dia ganti ke sana kemari dan giliran dia harus time attack, ya muncullah hujan. Jadi ya gagal lah segala sesuatunya. Masuklah dia ke Q1. Dan di Q1 ternyata dia salah ngerem. Akhirnya nggak lolos ke Q2. Setelah dia dari P13 dan dia finish P10. Ditambah lagi kemarin di tikungan terakhir dia disalip sama Morbidelli, Kak. Dan dia nggak bisa ngelawan. Jadi dia bilang saya tergelincir dan ban saya spinning sepanjang balapan setiap saya sampai di gigi kelima. Saya harus banyak mengatur ban, tetapi saya tidak pernah benar-benar mampu memacu motor. Saya mencoba melakukannya hanya untuk memahami perilaku ban yang sebenarnya. Dengan 8 lap tersisa, ban motor mulai spinning bahkan di lintasan lurus. Itu sangat aneh dan saya kehilangan beberapa posisi. Bahkan dengan mengatur ban seperti yang saya lakukan, mustahil untuk mempertahankan kecepatan yang konsisten. Jadi ditanyalah dia, komentar lu soal nggak ada Ducati lagi di podium setelah 88 balapan. Jadi dia bilang, ya setelah tes pramusim, saya akan mengatakan itu mustahil. Kami benar-benar cepat, kecepatannya hebat, ritmenya bahkan dengan ban yang sudah sangat aus, memang bagus, tetapi selama akhir pekan, saya benar-benar merasakan perbedaan kondisi yang tidak bisa saya adaptasikan. Saya akhirnya mundur selangkah. Secara umum, pembalap Ducati lain lebih kompetitif daripada saya, terutama di lap cepat. Tetapi hari ini, Marquez juga menjalani balapan yang bagus. Namun, saya tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun. Saya hanya berusaha keras untuk mencoba menyelesaikan balapan. Bagi saya, menyelesaikan musim seperti tahun lalu penting untuk memulai dari awal dan menemukan kembali feeling saya. Saya tidak terlalu khawatir dengan hasilnya. Memang benar ini bukan posisi akhir yang saya inginkan, tetapi ini adalah titik awal. Dan memang benar juga bahwa selama akhir pekan balapan saya merasa kurang nyaman. FP1 adalah sesi terbaik yang saya jalani, namun di FP2 hingga balapan saya mulai kesulitan. Ini benar-benar kebalikan dari tes pramusim, karena dalam tes pramusim saya merasa bagus. Kemudian karena suatu alasan selama akhir pekan kami mulai kesulitan.
kami harus meningkatkan performa karena saat ini kami bukan lagi yang tercepat. Artinya Ducati bukan lagi yang tercepat. Jadi ditanyalah dia apakah gara-gara ban. Jadi dia bilang ya gak bisa dibilang begitu juga karena ini adalah track yang sangat bagus bagi kami selama ini. Kami juga selalu menang di Austria. Jadi ini adalah track yang secara di atas kertas menguntungkan bagi kami. Dan bannya secara teori juga mestinya juga sama. Kemarin-kemarin juga kurang lebihnya begitu ceritanya. Jadi kalau mau nyalahin ban juga agak-agak kurang pas meskipun ya memang bannya cepat aus. Jadi logikanya berarti motornya. Jadi logikanya adalah apapun bannya, kalau memang Ducatinya bagus ya bakal tetap menang. Jadi dia bilang karena sesuatu alasan kali ini semuanya lebih sulit dan Aprilia melakukan pekerjaan yang luar biasa karena pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik dan mereka banyak meningkat dalam hal performa. Jadi ditanyalah dia apa yang salah memangnya dengan motor ini kalau menurut lo, karena lo yang paling kesulitan sejak tahun lalu. Jadi dia bilang motor kami sedikit kurang lincah, bukan ketika tes tapi selama akhir pekan balapan. Ducati sedikit kurang lincah saat menikung dan sangat sulit untuk mengendalikan ban belakang dengan gas. Jadi ini yang gue bilang di postingan kemarin, keunggulan Aprilia tahun ini adalah corner speednya. Kalian bisa lihat ketika Marc Marquez, Jorge Martin dan Pedro Acosta battle, Martin punya manuver di tikungan itu yang cepet banget. Itu karena kecepatan tikungan dia lebih bagus dan ini yang sebenarnya ada di Desmo GP 24 yang tidak didapatkan dari Desmo GP 25-1 dan ya Desmo GP 26 karena mesinnya sama. Jadi dia bilang ya secara keseluruhan nampaknya motor tahun ini itu agak kurang lincah dibandingkan pabrikan lain. Ditambah lagi cuaca panas ya, memang waktu sprint race itu Pecco sempat bilang gue tuh kayaknya mau terbakar deh, hampir terbakar kalau mau dibilang karena panas banget. Jadi ditanyalah dia balapannya gimana, apakah sama panasnya. Jadi dia bilang ya bisa dibilang sangat berat karena suhunya sangat tinggi. Saya tidak bisa mengatakan persisnya berapa suhunya tetapi memang sangat tinggi. Dengan semua lampu di dashboard menyala, saya merasa motor saya tampak menyala seperti pohon Natal. Jadi pohon Natal itu kan kelap-kelip lampunya. Nah kurang lebih kayak gitulah dashboard saya. Tetapi saya mencoba mengatasinya sebaik mungkin. Jadi ketika saya mulai melihat beberapa lampu menyala, saya tetap bertahan di kelompok selama beberapa waktu hanya untuk mencoba memeriksa ban dengan baik dan mengelola semuanya sebaik mungkin. Tetapi ya ternyata situasinya tetap sama. Jadi saya pikir itu sulit dalam setiap situasi. Apakah karena suhunya tahun ini lebih tinggi 2 derajat daripada tahun lalu ya? Menurut saya tidak, karena biasanya motor kami bekerja dengan cukup baik pada suhu tinggi. Jadi seperti yang saya katakan, kita perlu bekerja untuk memahami apa yang terjadi karena bagaimanapun bannya dan bagaimanapun kondisinya mestinya Ducati bagus di sini karena ini adalah track yang cocok untuk Ducati. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi akhir pekan depan, maksudnya di Brasil. Memang benar Bezzecchi dan Aprilia telah melakukan pekerjaan hebat menurut saya, mulai dari tes pramusim, bahkan Ogura sekalipun. Begitu dia menyalip saya, dia langsung meninggalkan saya di sana. Dia berakselerasi dari tikungan ketiga dan di tikungan keempat dia sudah memberi saya selisih 4/10 detik. Jadi mari kita tunggu dan lihat bagaimana hasilnya di Brasil. Mengenai keausan ban, seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam 8 lap terakhir saya tergelincir dan spinning hingga di gigi kelima. Jadi bagaimanapun saya sangat senang untuk Bezzecchi karena ya saya juga tidak akan mengkritik dia mengenai apa yang terjadi di sprint race. Memang sangat disayangkan karena sebenarnya kalau dia tidak terjatuh maka dia akan mencetak double win. Tetapi ya saya sudah pernah melakukan banyak hal bodoh seperti itu sebelumnya, jadi saya tidak akan mengatakan apapun tentang itu. Setidaknya kami bisa mengalahkan dia di balapan tuk-tuk. Jadi kan ya memang Martin potong kompas, akhirnya didegradasi, turun 1 posisi, ya pada akhirnya ya tetap para Ducati finish lebih duluan daripada Aprilia di tuk-tuk challenge. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget. See you next part guys. Bye bye.